Halo healthy people, saat ini kita akan berdiskusi tentang diabetes atau penyakit kencing manis. Apa itu diabetes? Diabetes itu atau kencing manis adalah suatu penyakit yang berlangsung lama atau kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau kadar gula darah di atas nilai normal. Diabetes sendiri itu ada tipe 1, ada tipe 2, dan ada tipe gestasional. Jadi ada 3 tipe 1, 2, dan gestasional. Apakah yang menyebabkan suatu kencing manis atau diabetes? Nah, penyebabnya berdasarkan tergantung tipenya. Kalau diabetes tipe 1, penyebabnya adalah suatu kelainan genetik terjadi pada anak-anak atau remaja. Kalau diabetes tipe 2 itu pada pola hidup yang tidak sehat, khususnya penumpukan lemak di tubuh. Nah, orang dengan pola hidup tidak sehat, orang dengan obesitas atau kegemukan punya risiko lebih tinggi terkena obesitas tipe 2. Faktanya 90% penderita diabetes tipe 2 mengalami obesitas. Terus kalau dia tipe gestasional diabetes, yaitu penyebabnya terhambatnya kerja insulin oleh hormon-hormon yang diproduksi saat hamil. Biasanya terjadi pada ibu pada masa kehamilan, bisa terjadi pada masa kehamilan 24 minggu. Nah, apa yang menyebabkan kencing manis? Nah, yang menyebabkan kencing manis terbagi dua, ada faktor yang tidak bisa dimodifikasi dan ada faktor yang bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi misalnya DM gestasional 1 atau DM gestasional dan tipe 1, terus usia 45 tahun ke atas, riwayat keluarga dengan DM, atau kondisi medis tertentu atau etnis tertentu. Nah, faktor yang bisa kita modifikasi, misalnya jarang olahraga, itu bisa kita ubah jadi olahraga terus. Berat badan yang berlebih, kita harus atur berat badannya. Terus tekanan darah tinggi, harus dikontrol tensinya, dan kolesterol tinggi. Menurut hasil riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2013, terjadi peningkatan angka penderita kencing manis, yakni dari 1,1% tahun 2007 dan 2,1% di tahun 2013. Tahun 2012, penyakit kencing manis menyebabkan kematian pada 1,5 juta orang. Sementara menurut riset dari WHO, diperkirakan sekitar 552 juta manusia akan mengidap penyakit kencing manis pada tahun 2030 di seluruh dunia. Prediksi dari International Diabetes Federation, kenaikan jumlah penyandang kencing manis 9,1 juta penyandang kencing manis di tahun 2014 menjadi 14,4 juta di tahun 2035. Apa gejalanya? 3P, poliuri sering buang air kecil, polidipsi sering merasa haus, dan polipagia sering merasa lapar. Yang kedua, dia merasakan berat badan yang menurun dan rasa lelah dan mengantuk terus-menerus. Terus apa gejalanya lagi? Kesemutan dan rasa baal pada anggota gerak, matanya kabur, luka yang sulit sembuh, disfungsi ereksi pada pria, sering mengalami infeksi misalnya pada gusi, saluran kemih, mulutnya kering, rasa terbakar, kaku dan nyeri pada kaki, munculnya bercak-bercak hitam di sekitar leher, ketiak, dan selangkangan. Cara mengetahui apakah kita kena diabetes atau tidak bagaimana? Kita harus tes gula darah kita dengan tes gula darah sewaktu, jadi mengukur gula darah pada jam tertentu secara acak, tidak puasa. Terus bisa juga dengan tes gula darah puasa, mengukur gula darah pada saat kita puasa. Atau dengan tes toleransi glukosa. Pasien berpuasa dulu 1 malam, lalu selanjutnya diukur gula darahnya setelah pasiennya itu kita minta untuk minum larutan gula khusus sampai gula darahnya itu
diambil lagi setelah 2 jam pasien minum larutan tersebut. Atau dengan tes HbA1c, mengukur kadar gula darah rata-rata pasien selama 2-3 bulan ke belakang. Nah, selanjutnya HbA1c pada diabetes itu biasanya lebih dari 6,1,5, lebih dari 6,5. Kalau dia prediabetik itu 5,7 sampai 6,4. Kalau kita HbA1c-nya kurang dari 5,7 berarti itu normal. Jadi kalau lebih dari 6,5 berarti itu suatu diabetes. Nah, pada gula darah puasa, diabetes itu kalau lebih dari 126. Kalau pre-diabetes 100 sampai 125, kalau dia kurang dari 100 itu berarti normal, tidak diabetes. Kalau dia gula puasa 2 jam setelah 2 jam setelah makan, kalau dia lebih dari 200 itu berarti diabetes. Kalau 140 sampai 199 berarti prediabetes. Kalau normal, kalau dia lebih dari 140, itu adalah penilaian suatu diabetes. Bagaimana kita pencegahan agar tidak mengalami kencing manis? Kita harus pola makan sehat, menjaga berat badan, rutin berolahraga, dan kita harus rutin melakukan pemeriksaan atau check up ke dokter, cek gula darah agar terkontrol gula darahnya. Bagaimana pengobatan kencing manis? Dengan modifikasi gaya hidup, dengan diet, pola makan, olahraga, dan konsumsi obat-obatan, baik obat minum atau obat suntik seperti insulin. Nah, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu ya, kalau mau mengkonsumsi obat gula ya, harus konsultasi. Nah, jangan lupa pola makan pada diabetes itu kita harus batasi jumlahnya, jenisnya, jadwalnya, karena kalau sudah terkena diabetes yang manis-manis itu harus dipantang, harus dibatasi jumlahnya dan jenisnya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan yaitu agar terhindar dari komplikasi diabetes, yaitu kita harus jangan lupa ya menjaga makanannya tadi ya, karbohidratnya, proteinnya, dan kelompok makanannya itu harus terukur dengan baik. Terukur agar kita itu menjaga makanannya. Terus panduan piring makan, pokoknya kita harus konsultasikan ke dokter gizi juga agar kondisi yang kita asup itu sesuai dan seimbang. Terus kita harus menjaganya. Biasanya komplikasi dari kencing manis itu ada yang mikrovaskular, misalnya pada mata, pada ginjal. Terus kalau yang makro itu pada otak, misalnya stroke atau jantung atau gangren. Nah, itu komplikasi-komplikasi daripada diabetes. Apakah kencing manis bisa sembuh? Hingga saat ini memang belum bisa ditemukan cara pengobatan untuk menyembuhkan diabetes secara menyeluruh. Namun, penyakit diabetes dapat dikendalikan dengan baik dengan modifikasi gaya hidup sehat, olahraga, dan disiplin minum obat dari dokter. Harus rutin. Dan rutin cek gula darahnya ya, harus rajin. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pola hidup sehat dan jaga kesehatan dan rajin check up ke dokter. Salam sehat.